Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi penggemar TikTok seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mohon maaf beribu-ribu maaf. Ini saya postingkan lagi diri saya. Tidak ada lain dan tak bukan hanya mengenai laporan saya, yang saya laporkan kepada desa saya, merampok uang negara, merampok uang rakyat. Jadi mohonlah pengamat TikTok seluruh Indonesia, Bantuannya kalau kita memang sama-sama tidak suka namanya pemerintah perampok uang negara, pemerintah uang rakyat. Ini miliaran. Jadi jangan yang mengenal saya, apalagi kepala desa saya yang saya laporkan ini berprasangka buruk bahwa saya sakit hati atau ada sentimen. Tidak sama sekali. Saya hanya merasa dipaksa dan terpaksa. Kenapa saya katakan demikian? Tidak ada kepala desa di tempat melapor masalah tanah. Saya datangi terus dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Sehingga saya merasa saya dan melihat keadaannya saya hanya dibohongi terus, dijanji bohong terus. Itulah penyebabnya saya tingkatkan di kecamatan tembusan ke kabupaten. Sehingga dia merasa angkuh, merasa sombong, karena dia terlalu banyak uang negara, uang rakyat dia rampok. Ternyata memang dia sudah punya masa di desa, saya tidak tahu, saya tidak paham. Karena sebelum saya mau dibunuh, mau dikeroyok, pakai pembunuh bayaran, sudah ada pernah terjadi. Itulah penyebabnya saya didatangi, yang memimpin masa adalah banyak sendiri. Ada kurang lebih 50 orang, mungkin bisa mencapai 60 orang lebih. Jadi itulah penyebabnya saya laporkan di Kapolsek. Sepertinya Kapolsek takut atau mungkin tidak berani, atau ada yang menakut-nakuti. Satu hari apa 2 hari saya laporkan, mengundang lagi pembunuh bayaran dari Jakarta. Semuanya apa yang saya sampaikan bisa semua saya buktikan. Jadi yang mengenal saya, mengenal kepala desa saya, jangan ada berprasangka buruk. Dan jangan saya dianggap bahwa saya ini sentimen atau sakit hati. Tidak sama sekali. Ini saya sudah haji. Saya mempertaruhkan haji saya tidak pernah sakit hati sama dia. Karena perlu saya bongkar semua bahwa mulai abahnya, orang tuanya pernah saya utangi semua. Saya pernah pinjam semua, minta tolong semua uang sama saya. Jadi untuk apa saya benci dia? Tapi karena saya merasa dipaksa, karena tidak mungkin dia tidak paham ditempati melapor tanah, sehingga dia tidak dijanji bohong terus saya laporkan di kecamatan, dan dia merasa angkuh, merasa sombong, merasa pemberani, suruh masanya datang mau membunuh saya tanpa sebab. Yang memimpin adalah saudaranya sendiri. Itulah penyebabnya. Tidak puas, 1 hari apa 2 hari, undang lagi pembunuh bayaran dari Jakarta. Semuanya apa yang saya bisa sampaikan ini, saya bisa buktikan semua. Jadi mohonlah penggemar TikTok seluruh Indonesia, kalau memang kita tidak suka namanya pemerintah pengkhianat, pemerintah perampokan negara, kepala desa perampokan rakyat, uang negara. Apa yang saya sampaikan ini saya bisa buktikan semua. 100% korupsi. Kalau saya tidak bisa buktikan 100% korupsi, jaminannya dari saya, karena saya buta hukum, saya tidak tahu pasal berapa, saya siap ditembak mati. Itulah jaminannya. Mohon dipirakan agar sampai ke Bapak Presiden, agar sampai ke Bapak Haji Prabowo Subianto. Mohon Pak Presiden, mohon Pak Prabowo, jangan hanya katanya saja mau memberantas korupsi di sini. Karena dia sudah bongkar juga sedikit-sedikit kepala desa yang saya laporkan ini, dia merasa tersinggung, merasa tidak enak katanya karena saya hanya melaporkan dia. Bagaimana saya melaporkan semuanya kepala desa? Itu tidak ada urusan saya, sedangkan kepala desa ada semua masyarakatnya yang bisa melaporkan kalau memang mau dilaporkan. Artinya ini sangat-sangat berbahaya. Apalagi saya lihat bos besarnya itu sudah jelas ada di kabupaten, jangan-jangan ada di provinsi, sehingga seolah-olah perambahan hukum namanya polisi, mulai Kapolsek, Kapolres, anggota Kapolda, seolah-olah takut semua, atau yang ditekan-tekan ini sangat berbahaya. Namanya aparat penegak hukum, polisi, sepertinya apakah karena saya rakyat kecil, rakyat miskin seperti begini tidak bisa bayar pengacara, sehingga dia menganggap saja saya sebagai ikan sampah, dibikin seperti bola kaki, seperti ditendang ke sana kemari. Dia hanya mempermainkan saya, dia hanya menganggap saya ikan sampah. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena contoh, jikalau perusahaan sawit
Orang kaya melapor, mesti saya lihat 1 kali 24 jam, aparat penegak hukum, polisi bergerak. Dan paling lama 15 hari selesai. Laporan saya ini Pak Presiden sudah berjalan 10 tahun 2 bulan sekarang. Sudah berjalan 10 tahun 2 bulan sekarang. Kalau memang namanya oknum pemerintah, mulai dari aparat penegak hukum, merasa benar-benar mau memberantas korupsi, tolonglah. Laporan saya ini sudah berjalan 10 tahun 2 bulan, sudah berjalan 10 tahun 2 bulan laporan saya ini. Tapi kalau perusahaan sawit, paling 1 kali 24 jam melapor, mesti mereka bergerak dan paling lama 15 hari selesai. Jadi ini sangat-sangat berbahaya negara ini. Jadi mohonlah penggemar TikTok, apalagi yang tahu undang-undang, masalah hukum, tolonglah. Saya hanya pertaruhkan nyawa saya. Kalau saya tidak bisa buktikan, saya siap ditembak mati. Kalau saya tidak bisa buktikan 100% korupsi. Dan korupsinya miliaran. Menurut saya sekarang paling kecil 5 miliar, bahkan bisa-bisa mencapai 10 miliar. Mohon Pak Presiden, mohon Pak Prabowo. Tinggal Pak Kapoldanya, namanya Kapolda saya tidak pernah ketemu. Kalau anggotanya, ruangannya semua saya sudah jelajahi di Kapolda. Jadi saya sekarang ini tidak bisa lagi bergerak Pak Presiden. Pertama, masalah usia, mata saya sudah tidak jelas. Takut saya naik motor kalau di kota. Jadi mohon Pak Presiden, kalau memang keadilan mau ditegakkan seadil-adilnya sekarang di Provinsi Jambi, tepatnya di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung. Sepertinya keadilan itu tidak berlaku adil. Kalau rakyat seperti saya ini dianggap bagaikan sampah, dibuat seperti bola kaki, ditendang ke sana kemari. Mohon Pak Presiden, mohon Pak Prabowo, mohon dengan sangat semuanya penggemar TikTok seluruh Indonesia, dibantu viral sebanyak-banyaknya. Sampai ke Bapak Presiden, kalau kita memang tidak suka namanya pemerintah pengkhianat, pemerintah perampokan negara, pemerintah perampokan rakyat. Mohon Pak Presiden, mohon Pak Prabowo, mohon Pak Presiden, kalau memang benar-benar korupsi mau diberantas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi.